Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para jamaah, kali ini kita akan membahas tentang fikih ibadah. Babnya toharoh atau sesuci. Perlu kita ketahui bahwa alat bersuci itu ada 3. Yang pertama air, kemudian yang kedua batu, dan yang ketiga tanah ataupun debu. Dari ketiganya ini yang paling utama untuk bersuci adalah air. Dan air ini ya terdiri dari beberapa jenis yang dipakai untuk bersuci. Para ulama menggolongkan ada 7 macam air yang bisa dipakai untuk bersuci. Yang pertama air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air dari sumber mata air, yang keenam air salju atau embun, yang ketujuh air dari hujan es. Semuanya itu bisa dipakai bersuci, baik untuk menghilangkan najis maupun hadas. Kemudian air ini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama air yang suci dan mensucikan. Air itu sifatnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci, baik wudhu maupun mandi besar ataupun untuk menghilangkan najis. Ini disebut dengan tohirun mutohirun. Jenisnya adalah 7 macam air yang disebut tadi, ya, yang tidak berubah sifatnya, baik warna, bau, maupun rasa, disebabkan oleh unsur-unsur yang suci. Tapi kalau air itu terkena barang-barang yang sudah lazim, contohnya ada ganggang yang tumbuh, ada lumut, atau mungkin sumber air dari belerang, itu baunya mungkin berubah karena unsur-unsur tadi yang lazim, yang alami, maka semacam ini tetap air itu disebut dengan tohirun mutohirun, suci dan mensucikan. Kemudian yang kedua, ada jenis air yang tohirun ghairu mutohir. Air itu suci tapi tidak bisa dipakai bersuci. Ini ada 2 macam. Yang pertama adalah air mustakmal, yaitu air yang pernah dipakai untuk menghilangkan hadas, untuk berwudu, untuk mandi. Itu bekas itu tidak boleh dipakai kalau wudunya ini wudu yang pertama untuk menghilangkan hadas kecil. Tapi kalau wudu itu dilakukan oleh seseorang sebagai pengulangan, dia tidak batal wudhu tapi ingin berwudhu kembali, maka bekasnya ini tidak disebut air mustakmal, sehingga boleh dipakai untuk bersuci. Yang kedua, bagian dari air suci tapi tidak bisa digunakan bersuci adalah air yang mutaghayyarah, berubah unsurnya. Air mutlak yang telah berubah unsurnya, mungkin baunya berubah, mungkin warnanya berubah, rasanya berubah, maka air itu tidak bisa dipakai untuk bersuci. Contohnya, ambil air dari sumur, kemudian air itu digodok, direbus, dikasih teh, maka air ini berubah warnanya, berubah rasanya, ya, mungkin baunya juga.
Jadi salah satu perubahan saja menjadikan air yang mutlak, yang suci mensucikan menjadi air yang mutaghayyarah, berubah dan tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tidak boleh dipakai untuk mensucikan najis maupun untuk wudhu ataupun mandi besar. Kemudian ada air yang musammas, ini yang nomor 3, yaitu air yang terkena terik matahari di tempat logam selain dari emas dan perak, sampai air itu terasa hangat atau panas. Jenis air semacam ini suci dan mensucikan, tapi hukumnya makruh, tidak disukai. Akan tetapi, kalau air musammas itu sudah dingin, netral, tidak lagi hangat maupun panas, maka hukumnya seperti air yang mutlak, yaitu tidak makruh lagi untuk dipakai bersuci. Dan yang terakhir adalah air mutanajis, yaitu air mutlak yang jumlahnya kurang dari 2 kolah. Ya, 2 kolah itu menurut hitungan ulama Syafi'i, ya, volume air itu sekitar 193 kg. Atau kalau dalam sebuah bejana, ya, 1 dhira' persegi, 60 cm persegi. Itu 2 kolah. Kalau air itu kurang dari 2 kolah dan terkena najis, misalnya ada cicak mati di dalam air yang kurang dari 2 kolah, maka air itu hukumnya mutanajis. Dipegang saja najis dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Ini dipegang saja najis. Ya, maka kita harus hati-hati, harus memastikan kalau air kurang dari ukuran 2 kolah, ini harus kita pastikan air itu tidak terkena najis. Kalau tercampur najis, maka air semuanya itu yang kurang dari 2 kolah tersebut dihukumi air mutanajis yang mengandung najis. Demikian antara lain untuk pembahasan pertama tentang toharoh. Semoga menambah pengetahuan kita sehingga kita semakin menjadi baik dalam menyempurnakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, mari kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.